Selamat pagi, saudaraku seiman dalam Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Dimuliakanlah Tuhan. Hal tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam bacaan Injil hari ini, di mana orang Farisi dan Herodian bertanya kepada Yesus, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ia tahu bahwa jawabannya bukanlah sekedar boleh atau tidak, karena ada perbedaan prinsip mendasar di balik pertanyaan itu. Orang Farisi bertanya bahwa Allah lah raja mereka. Kalaupun harus membayar, Allah lah yang paling berhak menerimanya dan bukan penjajah. Itulah yang dilakukan melalui persembahan persepuluhan. Kaum Herodian, para pendukung Herodes, mempunyai paham yang sebaliknya, yaitu mereka menolak membayar pajak. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, dalam setiap negara, di negara kita misalnya, pemerintah menarik pajak untuk menjalankan roda pemerintahan. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban dasar warga negara untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan di masyarakat yang berbudaya. Layanan-layanan itu termasuk untuk semua orang, seperti polisi, pemadam kebakaran, petugas kesehatan, dan lain sebagainya. Dan juga layanan jaringan sosial untuk memastikan keadilan sosial atau bantuan orang yang miskin, orang tua, dan kelompok orang-orang lain yang membutuhkannya. Bisa saja dalam pelaksanaannya terjadi korupsi dan penyalahgunaan dana itu, atau bahkan digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak benar. Namun ini bukan masalah kita. Ingat, ini bukan masalah kita. Masalah kita adalah ketaatan membayar pajak secara benar. Bukankah dalam Alkitab juga dikatakan ketika kepada orang Israel diperintahkan membayar pajak, ya, mereka. Mengapa? Karena ketika kita taat membayar pajak kepada pemerintah, pada akhirnya adalah bagian kita. Itu semua adalah ketaatan kita kepada Allah.
Jika kita taat membayar pajak, kita juga taat kepada Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, tidak jarang hidup kita juga seringkali dihadapkan pada situasi yang tidak mudah seperti itu. Menjawab salah, tidak menjawab juga salah, tetapi ternyata selalu ada jalan kebijaksanaan untuk dapat melalui jebakan seperti yang dialami oleh Yesus. Seringkali yang terjadi adalah kita tidak mampu melihat celah kebijaksanaan yang seperti Yesus lakukan. Akibatnya adalah akhir dari itu kita menjadi orang yang bersalah, padahal belum tentu itu yang kita yang melakukannya. Dalam dunia media sosial yang kita pakai sekarang ini, itu semua adalah pada dasarnya netral, namun kemudian menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber bencana karena kita sendiri kurang mampu untuk melihat celah kebijaksanaan dalam menggunakannya. Komentar, pandangan, gurauan, atau cuitan kita dengan mudah dipakai untuk memukul diri kita sendiri. Di satu sisi memang tidak dibenarkan sekelompok orang mengintimidasi pihak tertentu karena media sosialnya. Namun di sisi lain, kita juga tidak bijak jika kita berkomentar sekenanya, semaunya dalam media sosial. Semua ada aturannya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, hari ini Yesus menginginkan kita agar kita mampu bertindak bijaksana, bahkan mampu bertindak secara ilahi. Apa yang wajib kita berikan kepada Allah, mari kita berikan. Demikian juga apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar, mari kita berikan. Dalam kata lain, jadilah 100% Katolik dan 100% Indonesia, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Monsinyur Sugio Pranoto. 100% kita berkomentar atau menulis sesuatu dalam media sosial, 100% pula kita siap bertanggung jawab atas apa yang kita keluarkan. Maka jika memang menulis kebenaran, tulislah dengan gagah berani dan hadapilah dengan iman dan nalar kita. Kita harus taat kepada pemerintah selama pemerintah tidak menentang asas keadilan, baik tertulis maupun yang berlaku dan hak-hak asasi manusia. Dan yang harus kita berikan kepada Allah adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa kita, akal budi dan kekuatan kita, dan patuh taat kepada perintahnya. Karena itu kita patut bersyukur kita bisa membayar pajak dengan benar. Untuk itu siapkan hati selalu dengan sukacita membayar pajak dengan benar. Demikian permenungan kita hari ini. Tuhan memberkati. Marilah kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, berikanlah kami karunia kebijaksanaan agar kami dapat dengan tulus hati melaksanakan hak dan kewajiban kami sebagai warga negara yang baik dan juga sebagai warga gereja. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.